Salam, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa diberkati Tuhan. Saya undang untuk seluruh sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mau serahkan peribadahan kita dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Adapun pertolongan kita datangnya daripada Tuhan Allah yang telah menciptakan langit bumi serta segala isinya, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Maka sekarang turunlah atas setiap kita masing-masing anugerah berkat dari Bapa di surga, dinyatakan dan melimpah di dalam peribadahan sore hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kehadiran kami di tempat yang kudus ini untuk kami menyatakan syukur kami bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Tuhan, kiranya marilah Engkau hadir di dalam peribadahan sore hari ini, dan setiap kami diteguhkan dan dilawan di dalam penyertaan Tuhan melalui peribadahan hari ini, sehingga kami pulang tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan selalu memberkati kami semua, dan kami menyerahkan hidup kami ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan apa yang kami persembahkan kepada Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur kalau pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan sudah memberkati kita dalam sepekan, dan kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk menaikkan pujian, untuk menyembah Dia. Mari kita satukan hati kita, mari kita tinggikan Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita katakan bahwa Allah suci maha mulia. So
Bapa untuk semua kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Pada sore hari ini Bapa, kami di tempat ini menaikkan semua pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami Bapa. Berkati hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu hadir di setiap kami. Kami serahkan ibadah pada sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Hari ini cuacanya sangat cerah ya. Mungkin berikan senyum terbaik ya Bapak Ibu ya. Kanan kiri saudara. Ya, katakan Tuhan Maha Besar. Surga. Amin Bapak Ibu. Mungkin bisa kita amani, terima sukacita surga. Mari kita katakan bersama, terima sukacita surga. Dapat rasakan kasihnya.
dari apa yang kita pikirkan. Amin, saudara. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sangat ajaib di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam keadaan yang penuh dengan kesesakan, Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Mari kita pujikan bahwa dan kita imani Tuhan, kasih setiamu sangat nyata dan sangat ajaib di dalam hidupmu. Bahkan di dalam keadaan yang penuh kesesakan, kasihmu tetap ajaib, penolong dalam kesesakan.
biarlah ini Tuhan merupakan satu ungkapan isi hati pernyataan hidup setiap kami semua, bahwa Engkau Allah yang hidup, yang selalu ajaib, terlalu ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Kami membuktikan dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup ini, saat kami sedang susah, saat kami sedang kehilangan harapan, saat kesedihan sedang melanda, saat pikiran sedang kacau, di sana kasih setiamu. Ketika namamu kami undang, kami sebut di dalam doa pribadi kami, Engkau tidak pernah apa yang kami ungkapkan tidak Engkau dengar. Engkau bersegera untuk menolong kami, sehingga sampai pada sore hari ini kami sebagaimana kami ada saat ini adalah bagian dari keajaiban Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berilah kepada kami satu hati untuk kami bisa merasakan, mendambakan, mengagungkan, bahkan sekaligus di sana adalah kehidupan kami yang membalas setiap kebaikan Tuhan, sekalipun tidak akan pernah sempurna apa yang kami berikan kepada Engkau. Namun biarlah Tuhan Engkau melihat isi hati kami ini bagian dari rasa ungkapan syukur terima kasih kami kepada Engkau. Kami sudah memuji Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan apa yang Engkau sabdakan melalui firman-Mu, hamba-Mu yang akan Tuhan pakai urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah mempersiapkan dengan persiapan yang sedemikian rupa menggunakan PPT. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain dalam hidup saya hari ini, karena ternyata apa yang sudah saya buat, yang sudah saya kirim, ternyata tidak terkirim ke Mas Kristo, dan apa yang tadi saya ambil dikirimnya itu masih ada di komputer, ternyata pintunya itu terkunci karena kuncinya dibawa oleh teman saya, ya, sehingga tidak bisa. Sekalipun demikian, apa yang saya tadi persiapkan, yang saya matangkan, kiranya itu akan menjadi berkat, karena judul yang akan saya sampaikan yang seperti Bapak Ibu sudah tahu, sudah lihat di media adalah cawan penderitaan. Ya, mengawali dari judul ini ternyata ketika saya merenungkan tadi apa yang akan saya sampaikan tentang cawan penderitaan, sekalipun penderitaan yang saya alami dan kita alami tidak seperti apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa hari sebelumnya gigi saya sakit. Kemarin habis habisan air, gigi saya sakit dari siang sore sampai malam hampir jam 12. Intensitas penyakitnya, rasanya itu tidak semakin mereda, padahal saya sudah minum obat, ya, asam mefenamat, ya, asam mefenamat itu, ya, ternyata tidak turun, semakin memuncak sakitnya. Kemudian saya ingat saya masih menyimpan obat yang namanya diklofenak potasium. Akhirnya saya minum itu, sehingga sedikit-sedikit
kemudian menjadi reda. Tadi siang waktu saya mematangkan persiapan kampung lagi, dan puji Tuhan ketika saya berangkat di tempat ini sudah mulai mereda dan sekarang tidak terasa. Semoga ini adalah sampai selama-lamanya tidak terasa begitu. Ya. Itu yang saya alami. Apakah ini berkaitan dengan judul tentang calon penderitaan ini? Saya sedang dibawa kepada situasi yang nyata, situasi yang real tentang penderitaan. Setiap kita, Bapak Ibu, yang namanya penderitaan hidup itu tidak pernah untuk bisa dielak. Satu kali pasti akan terjadi, dan itu pasti akan terjadi berulang-ulang kali dalam satu peristiwa yang berbeda. Tetapi justru dari situlah kita nanti akan melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita untuk meneguhkan hidup kita di dalam proses penderitaan yang sedang kita alami. Kita baca dulu di dalam Matius pasal 26 ayat 39. Satu ayat ini akan kita renungkan. Matius pasal 26 ayat 39. Ya, di proyektor menggunakan terjemahan baru edisi yang pertama. Saya akan membacakan terjemahan baru edisi yang kedua, yang terbaru. Ada sedikit perbedaan. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Amin. Ada satu pernyataan tersebut ketika saya merenungkan oleh pencetus orang yang membuat pernyataan ini, tentu setiap kita akan setuju dan akan menikmati berkat dari pernyataan ini. Kurang lebihnya saya menggunakan bahasa saya sendiri karena lengkapnya peristiwanya itu tertinggal di komputer tadi. Tapi saya masih ingat idenya. Jadi idenya begini, pernyataan orang tersebut itu mengatakan bahwa sebuah penderitaan yang terjadi, yang dialami oleh manusia itu memiliki satu manfaat yang penting. Kalau kita bertanya, pentingnya sih apa sih orang menderita? Bagi kita yang tidak begitu mendalami, yang kurang memahami tentang arti penderitaan itu, kita anggap itu sesuatu yang maaf. Kalau dalam kehidupan keluarga itu barang-barang yang baik itu kita pakai, tetapi yang tidak baik, yang sudah rusak, yang kira-kira itu sudah tidak memberikan manfaat, kita buang sebagai sampah. Artinya apa? Penderitaan bagi seseorang mungkin juga dalam pikiran kita selama ini, penderitaan itu bagaikan sampah yang harus dibuang. Betul kan?
penderitaan itu harus kita buang, karena bagaikan sampah yang tidak ada gunanya kok. Untuk apa memelihara penderitaan? Ada enggak orang yang memelihara penderitaan dalam hidup ini? Orang sakit saja itu pengen disembuhkan. Orang yang tidak berjalan pengen supaya bisa berjalan kembali. Kebetulan nyambung dengan apa yang dialami oleh kakak kami. Saya mendengar beberapa waktu lalu informasi kakak kami ada di Kalimantan, di perkebunan kelapa sawit. Awalnya ketika dikontak ada komunikasi, bisa berbicara, sekalipun itu nada bicaranya itu tidak seperti biasanya karena terserang stroke, sarafnya kena. Dan kemarin siang ketika masa waktu kami ada acara baptisan air, ditelepon oleh istri dan memberikan kabar bahwa kakak masuk di ruang ICU. Apakah itu akan dipelihara? Penyakit itu, penderitaan itu, ya sudah ngalir sajalah, tidak usah diobati, nanti kan sembuh sendiri begitu. Saya pikir enggak, pasti yang namanya penderitaan itu tidak akan orang itu suka dan senang untuk memeliharanya, tidak akan pernah. Sehingga banyak orang dan tentu kita akan berjuang bagaimana penderitaan itu berlalu di dalam hidup kita, bagaimana penderitaan itu lewat, sekalipun pernah mampir dan singgah untuk beberapa saat lamanya dalam hidup kita ini. Dan ketika kita kemudian memahami, mendalami, baru kita baru kita ngerti, baru kita tahu bahwa yang namanya penderitaan di situ ketika diizinkan Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita, bukannya itu tanpa ada bagian yang Tuhan bisa kerjakan. Selalu ada bagian Tuhan sanggup untuk mengerjakan di masa-masa penderitaan itu. Sehingga statement dari orang ini yang saya menggunakan secara bebas apa yang saya tangkap, dalam penderitaan itu ada manfaat, dalam penderitaan itu ada faedah, dalam penderitaan itu ada hasilnya. Hasilnya adalah orang kemudian bisa memiliki satu karakter kehidupan yang berbeda, yang sebelumnya itu menganggap ibadah itu adalah tidak penting, tapi dalam penderitaan itu kemudian berkata begitu ternyata ibadah itu menjadi penting. Dari dulu penderitaan itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dibuang, yang disingkirkan karena tidak ada manfaat, tidak ada faedahnya. Tetapi setelah melihat dari penderitaan itu, orang kemudian bisa berkata, aku bersyukur sekalipun masih di dalam penderitaan, karena di situ Tuhan bekerja, berkarya dalam penderitaan itu. Ingat, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 ini kadangkala menjadi ayat yang favorit bagi semua orang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini itu di situ Tuhan punya rencana, Tuhan punya andil, Tuhan punya bagian. Untuk apa? Untuk mendatangkan, bukan mendatangkan yang jelek, tetapi untuk mendatangkan kebaikan. Tapi lanjutnya, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Artinya adalah bagi kita orang yang mengasihi Tuhan,
penderitaan yang kita lewati, yang ada dalam hidup kita, itu tidak akan pernah sia-sia. Satu saat kelak nanti baru kemudian celing, ada sesuatu yang muncul dalam hidup kita setelah sekian tahun atau sekian puluh tahun lamanya. Oh iya ya, coba kalau aku tidak melewati penderitaan, mungkin aku tidak seperti sekarang. Kita akan kupas ayat ini lebih detail, lebih dalam, bagaimana ayat ini berbicara di dalam kehidupan kita, pengalaman yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat yang ke-39 dari Matius pasal 26 dikatakan demikian. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Kalimat yang nampaknya biasa gitu ya. Karena kalau kita praktekkan, saya mempraktekkan, kemudian ia maju sedikit, kemudian lalu sujud dan berdoa. Cuma itu. Tetapi dari sini, dari yang nampaknya itu hanya ketika kita praktekkan, saya mempraktekkan hanya seperti itu. Dalam perenungan ayat ini, kalimat ini memberikan pemaknaan yang dalam. Meskipun nampaknya itu hanya biasa saja. Kadangkala seseorang kalau ingin memberikan surprise kepada pacar, kepada suami, kepada istri, kepada anak, adalah bungkusnya itu bungkus yang biasa saja. Ya pokoknya ini isinya apa? Ya silahkan buka sendiri. Tidak mau memberitahu karena ingin supaya bagi yang menerima itu merupakan satu kejutan. Ya. Ketika bungkusnya koran, tapi ternyata ketika dibuka luar biasa yang ditemukan di dalamnya. Sekalipun bungkusnya, luarnya itu hanya kertas koran, atau kalau zaman kita dulu itu kalau di sekolah-sekolah itu wajib sampul samanya itu warnanya coklat, sampul payung yang sudah ada stempelnya nama sekolahan, kelas, itu wajib dulu. Sekarang hampir tidak ada ya, sudah tahu. Tapi dulu wajib tuh. Bukunya buku banteng atau 3 roda kalau zaman saya dulu. Itu sekarang sudah ada yang namanya dulu yang berkembang, ada yang mereknya produknya Iki, ada Sidu dan sebagainya. Kemasan yang nampaknya sederhana itu, tetapi di dalamnya ada potensi kekuatan yang memberikan kejutan-kejutan yang besar, termasuk dalam perkara ini. Meskipun hanya nampaknya maju sedikit kemudian berdoa, dari sini kita bisa menemukan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika menghadapi titik, saya mengatakan titik kritis dalam kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Allah, tapi sebagai manusia. Kita harus paham bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu selalu sederhananya orang mengatakan Tuhan kita Yesus Kristus adalah manusia 100%, tetapi juga Allah 100%. Dan keberadaan ketika Yesus berada di bumi ini, ketika mengalami dan menghadapi masa yang disebutkan di dalam ayat
kompletnya itu ayat yang ke-36 sampai yang ke-46 itu adalah masa titik kritis Yesus di tengah-tengah perjuangan dan pergumulan. Apa yang dilakukan dalam perjuangan itu? Ia sujud, ia berdoa. Sujud di sini dalam bahasa Yunani-nya itu memberikan kandungan yang begitu bermakna, adalah penyerahan hidup secara total. Ini yang tidak bisa kita abaikan. Jadi ketika Yesus dia bersujud dan berdoa, nanti kita akan lihat doanya itu kepada Bapa. Tapi yang kita renungkan bagian pertama ini, sujud dan berdoanya Yesus itu memberikan pemaknaan kepada kita, pengertian kepada kita, bahwa ketika mengalami dan menghadapi situasi titik penderitaan Yesus, dia memberikan pilihan hidupnya, bukan melawan, bukan memberontak, sekalipun nanti ada bagian kalimat yang penting bagi kita untuk kita bahas. Pilihannya adalah sujud dan berdoa, menyerahkan secara totalitas kehidupannya kepada siapa? Kepada Bapa di surga, bukan kepada kehendaknya sendiri. Ketika kita mengaplikasikan apa yang dialami oleh Yesus di sini, adalah bagaimana perjalanan setiap kehidupan kita masing-masing. Saya tidak tahu dengan kondisi keadaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih pada sore hari ini dan malam hari ini, penderitaan yang Bapak Ibu alami itu seperti apa? Oh, sakit penyakit itu yang umum, tetapi sekalipun umum adalah menderita. Oh, tidak punya pekerjaan, itu umum, sekalipun umum, tapi itu menderita. Wah, kondisi rumah tangga baru sedang tidak baik, itu umum, terjadi juga bagi orang lain, tetapi itu juga penderitaan. Dan setiap kita punya spesifikasi masing-masing penderitaan itu yang berbeda-beda. Orang tua dengan anak, suami, istri, pribadi masing-masing yang terkait secara individu diri kita ataupun secara komunal, komunitas kita. Saya ingat ketika di SDT Abdiel, dari gereja yang mensponsori saya memberikan surat harus berakhir. Ketika sponsor itu harus berakhir, perkuliahan itu harus berjalan terus. Setiap kali ketemu dengan bendahara di setiap biar ditekoki, kapan bayarin? Les. Jadi kalau mau ke kantor itu langsung pengen, nah, ada enggak ya yang ibu yang akan menanyakan kapan bayarnya? Saya cari dulu, kalau enggak ada masuk kantor. Kalau ada, ya kalau terpaksa ya memang saya harus menghadapi. Tapi kalau bisa dihindari, saya menghindari karena selalu berkata begitu. Saya berjuang, bergumul. Waktu itu saya ada di Nugraha, Parasamnya 7, 21, masih ingat saya. Di situ, saya berjuang, saya berdoa. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, saya mencoba yayasan, ormas, yayasan, dan semua yayasan itu saya kirimi surat untuk minta ya sponsor gitu. Tapi datang pertama, maaf tidak ada dana alokasi untuk ke situ. Di sini keterima lagi berkata yang sama.
Hari berikutnya datang lagi surat balasan, datang yang sama, menjawab yang sama. Pusing gak? Pusing. Tetapi ini harus saya hadapi. Singkat cerita, hanya sepele. Saya bersih-bersih gudang. Waktu itu kan garasi itu jadi gudang karena mahasiswa nggak mungkin bawa mobil, bawa sepeda motor pun hanya barangkali bisa dihitung cuma 1 atau 2. Bersih-bersih. Ketika bersih-bersih menemukan apa? Bersih-bersih menemukan satu alamat perusahaan yang dulu dikenal CNI, obat-obatan, produk-produk itu yang multi level itu. Saya akhirnya memberanikan diri saya nulis gitu. Ketika saya nulis, apa yang dibalas? Melegakan. Tapi ditantang. Berapa? Ini mikir ini nyolu atau bagaimana? Ini saya punya pikiran sampean. Nanti kalau minta yang tinggi, jangan-jangan saya tidak dikabulkan, minta yang rendah. Tapi pasti kurang. Terus saya hanya berkata demikian. Ya sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Saya kirimkan, saya akhirnya sampai balasannya kedua, baik kalau begitu gini aja. Berapa yang Anda perlukan? Biaya kuliah, biaya asrama, biaya buku, biaya skripsi, dan lain sebagainya. Akhirnya saya ajukan ke sana dan kemudian diakses. Sederhana kan? Tapi itu harus melewati satu perjuangan yang tidak gampang. Kalau bahasa saya itu bagian dari satu penderitaan, Bapak dan Ibu menghadapi kenyataan penderitaan itu ada. Tetapi mari kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh Yesus itu. Nampaknya itu hanya sujud dan berdoa, tetapi sujudnya itu adalah mengandalkan bukan dirinya sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Biar Dia yang akan menolong, membimbing di dalam kehidupan kita ketika kita harus berhadapan dengan situasi dan keadaan yang membuat kita gelisah, yang membuat kita resah. Sujud dan berdoa, mengangkat tangan. Saya pernah punya banyak pengalaman, baik saya sendiri, tapi ada orang lain juga yang akan saya saksikan. Ketika orang lain tersebut itu minta sesuatu kepada kami, tapi memang betul-betul kami tidak bisa melakukan karena yang diminta itu adalah sejumlah besar uang. Ya pikirnya seorang pendeta itu uangnya banyak gitu. Pikirnya begitu. Ya puji Tuhan, dianggap sebagai orang yang kaya. Tapi saya katakan kami tidak punya. Sampai kemudian dia ini di depan saya, dia sujud di kaki saya. Saya berkata, Ibu tidak usah begitu. Tapi proses sujudnya dia ini itu bukan karena tidak ada sesuatu potensi dalam hidupnya. Kalau dia ini tidak memberikan apa yang dia lakukan itu, bahwa sebenarnya yang dikerjakan itu adalah mengandalkan kekuatan dalam tanda kutip saya untuk bisa menolong, kami untuk bisa membantu. Tapi apa boleh buat? Sehingga saya berkata, Ibu tidak boleh begitu. Saya memang tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini untuk melakukan sesuatu. Tapi peristiwa sujudnya dia ini, saya memaknai bagian dari apa yang pernah Yesus lakukan ketika mengalami masa titik kritis penderitaannya itu. Dia sujud dan dia berdoa.
Ini menjadi satu perenungan kita. Yang kedua, kita akan lanjutkan kalimat yang lain yang berkata kemudian dikatakan, apa yang dikatakan? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Dalam kehidupan agamawi mereka, dalam kehidupan keimanan mereka, orang-orang Yahudi itu sangat jarang sekali menyebutkan nama ini, ya Bapakku. Tetapi Yesus lakukan itu. Ini bertanda apa? Sisi kehidupan yang memiliki satu nilai, bahwa di situ ada kekuatan yang disebutkan keintiman, relasi yang baik antara Bapa dengan Yesus. Jadi ini memberikan satu dukungan kepada siapa? Kepada kita. Ketika kita mengalami dan menghadapi yang namanya satu penderitaan ini, bahwa mari kita lakukan, kita kerjakan, kita membangun yang namanya relasi kehidupan kita dengan Bapa kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ini harus dikerjakan, jangan justru malah sebaliknya, semakin banyak mengalami satu penderitaan, malah kemudian meninggalkan Kristus. Nampaknya ada dua perilaku kalau ketika kita bisa mengamatinya. Perilaku yang pertama, ketika diperhadapkan dengan masalah, dengan kesukaran, dengan situasi yang tidak menyenangkan, menjauh daripada Tuhan karena berkata, mana kuasanya Tuhan? Seperti orang-orang yang mengatakan, Tuhan Yesus saja disalib untuk menyelamatkan diri saja, tidak bisa kok mau menyelamatkan orang lain. Itu ejekan. Pernah mendengar kalimat, ungkapan, perkataan itu? Kalau engkau Yesus turun, selamatkan dirimu. Tapi Yesus memilih tetap mati di atas kayu salib. Tapi bagi orang yang tidak mengerti peristiwa itu dianggap Yesus tidak punya kekuatan dan Yesus tidak punya kuasa. Orang berkata begitu. Jadi ketika hidup ini dibawa kepada situasi yang sulit dalam hidup kita, pilihan yang pertama seperti orang tersebut meninggalkan Tuhan karena Tuhan itu tidak dianggap memiliki otoritas yang penuh untuk menolong dalam kehidupan kita. Padahal yang sebenarnya bukan begitu. Bukannya Tuhan tidak punya otoritas. Tuhan punya otoritas. Bukannya Tuhan tidak berkuasa. Tuhan punya kuasa. Tetapi yang perlu kita ingat dalam kehidupan, ketika kita banyak membaca firman Tuhan, kita akan disuguhkan dengan pengetahuan, dengan pengertian, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ada bagian-bagian yang lain. Tuhan memang bisa berinteraksi dengan hidup kita, sekaligus di sana memiliki intervensi dalam hidup kita, bisa. Tetapi juga Tuhan kadang-kala kita diizinkan untuk melewati itu terjadi. Itu tipe orang yang pertama. Yang kedua, semakin mengalami satu penderitaan, dia tidak menjauh. Orang yang pertama tadi menjauh
kedua itu memilih pilihan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Meskipun orang itu berkata, orang lain berkata, mana Tuhanmu? Kita ingat satu peristiwa ketika Elia dia beradu dengan nabi-nabi Baal. Apa yang terjadi? Ketika memberikan satu persembahan, Nabi Elia memberitahukan, cepat, barangkali dewamu Baalmu itu tidak mendengar. Semakin berseru dia. Terus, ya kalau bahasa kita dikompori itu. Terus suarakan, yang nyaring, yang keras, tunjukkan. Ada orang-orang dalam hidup ini yang kenyataannya itu bisa seperti itu dalam hidup ini. Ketika mengalami satu penderitaan, kita sedang dibawa kepada satu penderitaan, memang belum diizinkan Tuhan untuk mengalami sesuatu yang kita minta itu terjadi. Orang lain itu berkata hal yang sama. Mana Tuhan? Mana Allahmu? Katanya Maha Kuasa. Tapi justru dari situ hidup kita, ketaatan, kesetiaan kita itu teruji di situ. Maka pilihan yang kedua orang ini, apapun yang dikatakan orang lain terhadap Tuhanku sekalipun tidak menolong aku tetap untuk datang berpihak, berdoa, bersujud kepada Tuhan. Itu seperti kisahnya di kitab Daniel ya, Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ketika mau dimasukkan dalam dapur perapian, dia sudah bicara karena diancam oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar berkata, ini sebelum aku masukkan itu ke dalam satu perapian yang panasnya itu 7 kali lipat. Dan kita ingat dalam peristiwa itu, orang yang membawa itu baru membawa itu mati. Jadi orang yang membawa ini tidak masuk ke dapur perapian, tapi karena panasnya 7 kali lipat, itu baru membawa, berarti kan mendekat, itu mati. Ya, apalagi kalau Sadrah, Mesakh, Abednego ini dimasukkan dalam perapian, secara logika manusia pasti, wah sudah hangus itu. Nebukadnezar berkata, sepakat, datang kepada dewaku, datang kepada Baalku, sujudlah kepada Baalku. Tapi dia berkata, tidak, aku tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan itu tidak menolong, aku tetap setia kepada Tuhan. Dimasukkan dalam dapur perapian. Tapi apa yang dilihat? Terkejut. Raja itu terkejut. Loh, tadi yang dimasukkan 3, tapi sekarang kok menjadi 4. Yang satu berjalan, setelah itu mau mengitari mereka. Siapa dia? Yang keempat ini, dia adalah malaikat Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menjaga. Ketika dikeluarkan, rambut pun itu tidak ada yang terbakar, utuh semua, baju utuh semua, tidak ada luka apapun. Ini luar biasa. Itu keajaiban Tuhan. Kita ini harus berada pada posisi yang seperti ini. Sekalipun diperhadapkan dengan satu namanya cawan penderitaan yang kita alami, tetapi mari di sana kita harus berikan hidup kita bahwa saya tetap memiliki satu iman, percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah tergoyahkan.
Ini tantangan ke depan yang Bapak Ibu hadapi dengan berbagai macam peristiwa pengalaman Bapak Ibu. Tetapi hari ini Tuhan akan memberikan kepada kita semua jalan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, kalau kita lihat di sini, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini luar biasa. Ketika dia bersujud di kalimat yang pertama di ayat yang ke-39, itu tanda bahwa penyerahan diri secara total kepada Allah. Kemudian dia berdoa memiliki satu hubungan relasi yang begitu baik, yang begitu intim, diwujudkan dengan doanya, Bapakku. Dan di situ di bagian yang ketiga, Tuhan secara manusia itu punya satu keinginan secara daging, itu akan melawan. Tetapi kemudian dia ingat, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu kepada Bapa yang jadi. Ini artinya dalam kehidupan kita, hal yang sangat-sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ketika penderitaan itu ada dalam hidup kita, secara alamiah kita itu akan melawan. Secara alamiah itu kita berjuang untuk menghadapi kenyataan yang terjadi dengan cara akal kita sendiri. Tuhan mengingatkan pada malam hari ini, kiranya bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi berdasarkan kehendak Allah. Kalau memang itu adalah kehendak Allah, kehendak Bapa di surga harus mati di atas salib, Yesus menyerah. Ketaatan dan kesetiaan itu menjadi poin penting di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus berjuang di dalam hidup kita ini, ketika kita harus menghadapi masa-masa diuji, dicoba, kesusahan, kesulitan, penderitaan. Kita berada dalam masa-masa di situ diuji. Diberikan kebebasan, kehendak kita atau kehendak Allah. Hari ini kita belajar untuk kita bersikap seperti apa yang Yesus lakukan dan ajarkan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Sekalipun kehendak Bapa yang jadi itu adalah hal yang tidak menyenangkan, tetapi itu memberikan berkat yang besar. Karena apa? Misi keselamatan itu akhirnya kita terima dari kematian Yesus. Itulah sebabnya pada malam hari ini, buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari ketika kita menghadapi yang namanya cawan penderitaan, kita renungkan di ayat ini, diingatkan, diteguhkan dan dikuatkan, sehingga bukan dengan cara manusia kita sendiri untuk kita ini mengatasinya, tetapi biarlah kita minta kepada Tuhan, kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Untuk itu nanti sebelum kita akan berdoa untuk persiapan sakramen perjamuan kudus dan firman Tuhan, saya mau bacakan dulu apa yang dikatakan firman Tuhan untuk kita, supaya sakramen perjamuan kudus itu menjadi berkat bagi kita.
Demikian. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdoa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dunia. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita mempersiapkan diri sebelum kita menikmati sakramen perjamuan kudus yang memperlambangkan tubuh dan darah Kristus yang akan kita nikmati sebentar. Merupakan satu bagian untuk membuat hidup kita semakin dekat dan ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita masih ada kesempatan untuk berdoa, untuk memohon kita diperkenan dan dilayakkan serta diampuni dosa kita, untuk kita siap menikmati sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang untuk petugas yang membantu sakramen perjamuan kudus dan para singer serta pemain musik maju ke depan. Kita akan pujikan dengan satu pujian salibnya Selapa Mulia. Dan jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan ini untuk mempersiapkan kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapa di surga, Kau sudah berfirman kepada kami pada malam hari ini yang memperkuat, memperteguh iman kami, dan kami buktikan hidup kami untuk kami tetap menjadi anak Tuhan yang setia kepada
sekalipun cawan penderitaan itu tidak akan pernah lepas dalam hidup kami ini. Di sana kekuatan Tuhan Engkau nyatakan, di sana kepedulian Engkau berikan, di sana pertolongan dan kasih setiamu akan Engkau berikan kepada setiap kami. Dan terima kasih Tuhan, lalui saat sakramen perjamuan kudus yang akan kami nikmati dan melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kiranya Tuhan mengingatkan kepada kami akan kasih yang Engkau berikan, yang sampai nyawamu Engkau berikan kepada kami untuk memberikan keselamatan dan pengampunan dosa. Bapa yang kekal, pada malam hari ini kiranya sebelum kami mengambil perjamuan kudus, dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang kami perbuat, yang kami perkatakan, yang kami lakukan, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang ada di dalam pikiran kami dan perbuatan kami yang tidak berkenan dan itu mendatangkan dosa, dalam nama Yesus pada malam hari ini anugerah-Mu Engkau berikan pengampunan daripada Allah, Engkau nyatakan kepada kami semua, sehingga perkenanan dan pengudusan akan hidup kami ini untuk memperoleh kelayakan dalam kami menikmati perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, berkati kami hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus, biarlah di sana ada berkat Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada kami satu kuasa kekuatan Tuhan untuk kami bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap menikmati perjamuan Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sambil kita merenung dengan sakramen ini, sesaat yang akan kita nikmati salibnya. Salibnya
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat roti kosti ini dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita menikmatinya, makan, dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayakah engkau bahwa roti kosti yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi hidup kita? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang berisi anggur. Sebelum kita meminumnya, dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya bertanya kepada jemaat sekalian, percayakah engkau bahwa cawan yang berisi anggur ini adalah darah Kristus yang tercurah, yang memberikan keselamatan dan penebusan, pengampunan dosa kepada kita semua? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan berdoa, nanti waktu saya akan kepada Bapak Aris, Ibu Tuwati. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus Tuhan. Kau Allah yang maha kasih, Kau Allah yang maha luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kesempatan pada kami pada malam hari ini. Terima kasih Yesus untuk persekutuan-Mu dengan kami, persekutuan Tuhan dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau tahu Tuhan kedalaman hati kami Tuhan. Kami orang berdosa, kami orang yang tak layak di hadapan Tuhan. Tapi pada malam hari ini Tuhan, Engkau melayakkan kami, Engkau menghapus segala dosa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya dengan perjamuan kudus pada malam hari ini
Kau akan membawa kami Tuhan menuju kemenangan Tuhan. Kami akan dimenangkan Tuhan. Kami akan mendapatkan mahkota yang luar biasa, mahkota kekekalan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan menerima Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, kami boleh ditumbuh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami sungguh berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Yoel yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan, membawa kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati beliau di dalam pekerjaan ini Tuhan. Kau akan memberikan kesehatan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga teringat Tuhan pada malam hari ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan keberadaan bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh menyerahkan Tuhan, kami boleh berserah penuh padamu Tuhan. Engkau percaya, kami percaya Engkau akan menolong bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang akan berdaulat atas bangsa kami. Engkau tahu Tuhan bencana berada di mana-mana Tuhan. Kami terus Tuhan menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami terus Tuhan menyerahkan Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan siapkan pemimpin bangsa kami, pemimpin negeri kami yang kami cintai tentunya dengan kekuatan tangan Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada malam hari ini jadi kami teringat Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang pada malam hari ini menderita sakit maupun di dalam pemulihan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, kami terus memohon kepadamu Tuhan. Kau tahu Tuhan, kami adalah milik Tuhan. Kami terus Tuhan menyerahkan Tuhan. Dan kami tahu Kau ada di dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk para lansia yang ada. Kami terus Tuhan untuk menyerahkan Ibu Sari Ningsih ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau akan menyembuhkan, Kau akan memulihkan Tuhan. Kami terus Tuhan berdoa untuk Ibu ini Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyembuhkan Ibu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terus Kau jaga Tuhan Ibu ini Tuhan, anak yang setia kepada Tuhan. Kau adalah dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini Tuhan kerinduan kami, ini Tuhan kerinduan jemaat-Mu di tempat ini. Kami terus Tuhan untuk menyerahkan para lansia yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau terus berkati dan kami boleh menyerahkan Tuhan untuk semua jemaat-Mu Tuhan, untuk pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan keluarga jemaat-Mu yang berada di luar pulau sekalipun Tuhan. Kau akan menjangkau Tuhan, Kau akan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami teringat Tuhan untuk program Natal Tuhan, terus berkati kami. Kami berdoa Tuhan, para donatur yang sudah memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan, yang sudah ambil Tuhan beban di dalam program ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk para panitia Natal, terus Tuhan berkati, beri hati yang bijaksana tentunya dengan pimpinan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seluruh doa kami. Kiranya Tuhan sempurnakan. Haleluya. Amin. Saudara diberkati Tuhan malam hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Ibadah sudah berlangsung. Tentunya berkat Tuhan boleh tercurah melalui pujian serta firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Pendeta Yoel Madiono atas pelayanan firman Tuhan. Kiranya doa kami Tuhan memberkati di dalam pelayanan, di dalam kesehatan maupun di dalam pekerjaannya. Dan kepada seluruh tim pelayan Tuhan yang sore hari ini sudah melayani ibadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pada sidang jemaat yang sudah setia hadir dan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Informasi untuk janji iman Natal diharapkan sudah terkumpul di besok tanggal 14 Desember ya, karena tanggal 21 kita akan merayakan Natal bersama di tempat ini. Dan setelah ibadah dimohon panitia Natal bisa tinggal sejenak untuk kita akan berkoordinasi mengenai ibadah Natal. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada keluarga Bapak Wawa yang sudah mempersembahkan proyektor untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya untuk dompet syukur ya, tentunya kita masih berjalan ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan saya sampaikan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada mahasiswa adil ya. Kiranya Tuhan Yesus. Kiranya ini dari mana? Universitas Mudiwaluyo. Oh, maaf ya. Universitas Mudiwaluyo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Doa kami selamat bergabung ya di ibadah selanjutnya. Dan saya sampaikan, saya melihat ada Bapak dan Ibu ini di deretan belakang, termasuk yang kaos biru dan baju batik ya. Ya, ini dari mana? Dari Semarang. Tempat tinggalnya? Oh, luar biasa ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, Tuhan memberkati. Selamat bergabung di gereja kami tercinta TPI Kudo Putih. Tentunya dekat ya. Waktu bubar tinggalnya ya. Ya, terima kasih. Silakan memberikan salam yang terdekat ya. Untuk minggu depan silakan bergabung di gereja kami. Tentunya kalau menginginkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami sebagai pengurus ya. Dan info pelayanan sepekan, doa malam hari Selasa, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Aris Budiono tempat di gereja. Untuk ibadah KPK Mesbah Keluarga dan untuk ibadah sekolah minggu BL Ibu Riwayati firman Tuhan Ibu Tariana tempat di gereja. Dan untuk ibadah raya hari Minggu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yoel Madiono STH WL Singer, Ibu Tariana, Saudari Talita, Ibu Lina, pemain musik Bapak Taat, Bapak Bayu, Bapak Wawan, Bapak Deo, Saudara Kristo, pembaca warta Bapak Aris Budiono, petugas jemaat akan dilayani oleh Ibu Wawan dan Ibu Nani, multimedia Saudari Lala, tamborin Saudari Nindi dan Saudari Neta. Itu saja mata yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini kita juga akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Yang bertugas pada malam hari ini silahkan dimohon maju ke depan. Sebelumnya kita akan berdoa. Saya mohon kasih Ibu Sari untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami telah memuji dan mendengar Engkau dalam mendengar firman-Mu. Segala kami akan melihat terkait Bapa melalui Tuhan kami. Ajak kami Tuhan untuk memberikan dan keadaan hati kami Tuhan, dan biarlah apa yang persembahan ini Tuhan boleh berguna buat pekerjaan di tempat ini ya Yesus. Berkati juga yang mengenal Tuhan, Kau yang memberikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan.
Kami siap yang terbaik Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur haleluya. Amin. menerima berkat Tuhan, sekali lagi kami atas nama pengurus pada malam ini sebagai penanggung jawab di TPI Gunung Putih ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan dari mahasiswa UNJ ya, di Paluyong. Ya, kiranya Tuhan memberkati bila dari antara mas-mas, mbak-mbak itu ingin bergabung dalam pelayanan, ya kebetulan barangkali ada yang bisa main keyboard atau bass, silakan untuk bisa bergabung dengan kami, ya. Dan terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir, kami sambut dengan sukacita. Silakan bergabung dengan kami, kita akan bersama-sama menikmati siraman rohani kegiatan-kegiatan sepekan dari waktu ke waktu di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak dan Ibu. Baik, saya undang untuk seluruh sidang jemaat mari berdiri. Kita akan mengakhiri peribadahan pada malam hari ini. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, setelah berbuat bakti kepada Allah, angkatlah kedua tanganmu dan hatimu, serta pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada malam hari ini, bahwa sesungguhnya Tuhan memberkati kita sekalian pada saat kita masuk di rumah Tuhan ini, dan Tuhan memberkati atas apa yang kita akan lakukan dan kerjakan selama sepekan yang akan datang, baik itu di keluarga, di dalam perjalanan, di tempat kita berkarya masing-masing.
di sana kasih setia Tuhan lalu dinyatakan dalam hidup ini. Diberkati Tuhan pada saat engkau sekolah dan kuliah, diberkati Tuhan pada saat engkau mengerjakan pekerjaan apapun, sehingga Tuhan memberikan keberhasilan dan Tuhan akan memberikan kepadamu penjagaan sehingga engkau akan diselamatkan, dibebaskan dari segala mara bahaya malapetaka, dan kecelakaan tidak akan menimpamu, serta hidupmu akan diberkati dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Maka pulanglah engkau dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian pada saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Yang percaya berkata amin. KPK-ku Januari saja ya, bulan depan. Pak Oji. Ternyata belum besok Nata sampai di mana? Oh iya. Belum dibikin untuk jadwal. Enggak, sampai di mana? Oh dana Natal nanti berempat ya Pak Oji KPK. Iya. Terima kasih Mbak. Ini domisilinya di mana? Stoknya di mana? Permata
Tuhan.